Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk perkuliahan kita hari ini masih kita membahas mengenai transformasi Laplace. Ini adalah transformasi Laplace part 2. Seperti yang saya katakan pekan lalu bahwa untuk pekan ini kita masih akan membahas rumus-rumus yang berkaitan dengan transformasi Laplace. Pekan lalu kita sudah sampai ke rumus yang kelima. Sekarang kita masuk ke rumus yang keenam. Rumus yang keenam ini kita gunakan sifat linearitas dari transformasi Laplace yang sudah kita pelajari pekan lalu. Rumus yang keenam ini mengatakan untuk Ft sama dengan sin hiperbolik At. Jadi ini adalah sin hiperbolik At. Ini adalah sin hiperbolik At, maka Fs-nya atau transformasi Laplace dari Ft itu adalah sama dengan A per S pangkat 2 kurang A pangkat 2. Ini rumus untuk sin hiperbolik At. Bukti. Menurut definisi dari sin hiperbolik At yang dikaitkan dengan bilangan E, bunyi definisinya itu adalah sin hiperbolik At sama dengan 1/2 kali E pangkat At kurang E pangkat minus At. Kita gunakan ini untuk menentukan dari Laplace dari sin hiperbolik At. Maka Laplace dari sin hiperbolik At itu sama dengan Laplace 1/2 E pangkat At kurang E pangkat min At. Oke. Kemudian menurut sifat linear kita bisa ubah bentuknya seperti ini. 1/2 kali Laplace E pangkat At kurang Laplace E pangkat min At. Seperti yang sudah kita pelajari pada rumus yang ke-5 ya, bahwa Laplace E pangkat At itu sama dengan 1 per S kurang A. Nah, kalau E pangkat min At, maka Laplace-nya itu sama dengan 1 per S tambah A. Jadi 1/2 kali 1 per S kurang A kurang 1 per S tambah A. Kita samakan penyebutnya seperti proses aljabar. Maka S tambah A per S kurang A kali S tambah A kurang S kurang A per S kurang A kali S tambah A. Jadi ruas ini suku ini kita kalikan dengan S tambah A, kemudian suku yang kedua ini kita kalikan dengan S kurang A. Sehingga didapat bahwa 1/2 kali 2A per S pangkat 2 kurang A pangkat 2. Ini juga sifat dari aljabar. S kurang A kali S tambah A faktornya ini sama dengan S pangkat 2 kurang A pangkat 2. S kurang S jadi sisa 2A. Karena A tambah A, oke. Kemudian ini ada 2, ini ada 2, kita cari saja, sehingga hasil akhirnya itu sama dengan A per S pangkat 2 kurang A pangkat 2. Jadi sudah terbukti bahwa untuk Ft-nya sama dengan sin hiperbolik At, maka Laplace Ft-nya atau Fs-nya itu sama dengan A per S pangkat 2 kurang A pangkat 2. Begitupun dengan sifat rumus yang ke-7. Rumus yang ke-7 ini untuk Ft-nya sama dengan cos hiperbolik At. Maka Laplace Ft-nya atau Fs-nya itu sama dengan S per S pangkat 2 kurang A pangkat 2. Sebenarnya sama, cuma kalau definisi dari cos hiperbolik At itu sama dengan 1/2 E pangkat At tambah, di sini tambah ya, kalau tadi sin hiperbolik At di sini kurang E pangkat min At. Oke, dengan cara yang sama sehingga didapatlah S per S pangkat 2 kurang A pangkat 2.
Oke, mungkin sudah jelas ya untuk sifat untuk rumus yang ke-7 dan rumus yang ke-6 tadi. Selanjutnya kita masuk ke rumus yang ke-8 dan 9. Rumus yang ke-8 dan 9 ini merupakan sifat diferensiasi transformasi Laplace. Artinya untuk sifat yang ke-8, untuk rumus yang ke-8 ini, jika Laplace Ft itu sama dengan Fs, ini kan definisi dari transformasi Laplace sendiri, maka Laplace F aksen T, di mana F aksen T ini adalah turunan dari Ft ya. Turunan dari Ft itu sama dengan S kali Fs kurang F0. F0 ini adalah fungsi dari T dalam 0 ya. Oke, sehingga kita bisa buktikan bahwa Laplace F aksen T itu sama dengan integral 0 sampai tak hingga E pangkat min St kali F aksen T dt. Ini juga berdasarkan dari definisi transformasi Laplace ya. Di mana F aksen T itu adalah sama dengan d per dt Ft. Ini penulisan lain dari F aksen T. Oke, kita misalkan U itu sama dengan E pangkat St, maka du-nya itu adalah min S E pangkat min St dt. Oke, kemudian dv-nya itu adalah d per dt Ft. Karena F aksen T-nya itu tadi kita misalkan dengan d per dt Ft. Kemudian dt-nya kita coret sehingga dv-nya itu sama dengan dft. Atau kalau dv-nya sama dengan dft, maka v-nya itu sama dengan ft. Kan? Oke, lanjut. Laplace F aksen T sama dengan integral 0 sampai tak hingga d per dt Ft kali E pangkat min St dt itu sama dengan E pangkat min St, ini lagi-lagi adalah integral parsial. E pangkat min St kali Ft UV kurang integral V du ya. U-nya itu E pangkat min St, kemudian V-nya itu Ft dengan batas 0 sampai tak hingga kurang integral 0 sampai tak hingga tetap VDU. V-nya itu adalah Ft, du-nya itu adalah min S E pangkat min St dt. Oke. Kemudian E pangkat min St kali Ft, jika kita substitusi batas atas tak hingga E pangkat min tak hingga itu sama dengan 0. Kalau kita substitusi 0, maka E pangkat 0 itu 1 kali F0. Karena dia adalah batas bawah, maka dia pakai minus atau kurang ya. F0. Kemudian ini ada negatif, makanya jadi tambah. Ini tidak lain adalah S-nya kita keluarkan. Kalau integral 0 sampai tak hingga E pangkat min St Ft dt ini tidak lain adalah Laplace Ft. Laplace Ft itu sama dengan Fs. Maka ini kita bisa ubah bentuknya menjadi S kali Fs. Oke. Sudah jelas? Kemudian kita ubah saja, kita ganti Fs kurang F0. Jadi terbukti untuk rumus yang ke-8 ini. Ini ya, rumus yang ke-8 ini dinamakan sifat diferensiasi transformasi Laplace. Nah, untuk turunan berikutnya, misalkan turunan kedua, F aksen 2 kali T. Turunan kedua dari fungsi Ft. Maka Laplace
hasil transformasi Laplace-nya itu sama dengan S pangkat 2 kali Fs kurang S kali F0 kurang F aksen 0. Nah, bagaimana kalau turunan ketiga? Turunan ketiga ini maka Laplace turunan ketiga dari fungsi ft itu sama dengan S pangkat 3 kali Fs kurang S pangkat 2 kali F0 kurang S kali F aksen 0 kurang F aksen 2 kali atau turunan 2 kali dalam 0. Ini bisa kita simpulkan bahwa kalau Laplace dari turunan sebanyak n kali ft, maka hasil Laplace-nya itu, hasil dari transformasi Laplace-nya itu sama dengan S pangkat n Fs kurang S pangkat n kurang 1 F0 kurang S pangkat n kurang 2 F aksen 0 kurang sampai S kali F pangkat N kurang 1, kurang 2. Atau ini tidak lain, misalkan kalau N-nya keturunan keempat kali, maka di sini S kali F turunan kedua dalam 0. Kemudian kurang F N kurang 1 dalam 0. Oke, sifat ke-9 ini merupakan sifat diferensiasi transformasi Laplace. Jadi tergantung soalnya mau turunan keberapa, kita cari transformasi Laplace-nya. Oke, kita lanjut ke rumus berikutnya. Rumus yang ke-10 ini merupakan rumus sifat dari sifat translasi transformasi Laplace. Apa itu translasi? Translasi itu sama juga dengan pergeseran. Rumus yang ke-10 ini menyatakan bahwa untuk Laplace E pangkat AT kali FT, dia itu hasil Laplace-nya itu sama dengan Fs kurang A. Ini namanya pergeseran. Dari Fs digeser menjadi Fs kurang A. Hasil dari transformasi Laplace-nya. Kalau dari sifat linear itu kan berlaku untuk penjumlahan. Nah, ini sifat translasi ini adalah sifat perkalian antara E pangkat AT dengan Ft. Ft-nya ini apapun. Maka transformasi Laplace-nya itu sama dengan integral 0 sampai hingga E pangkat min St. Anggap ini semua suku dari Ft-nya. Maka dikalikan dengan E pangkat At kali Ft dt. Ini berdasarkan sifat dari transformasi Laplace. Oke, karena ini bilangan pokoknya sama yaitu E. Ini E pangkat min St, ini E pangkat At. Lalu kita jumlahkan saja AT kurang ST atau AT tambah min ST. Kita bisa bikin bentuknya seperti ini, minus dalam kurung S kurang AT, supaya nanti bentuknya seperti daripada definisi transformasi Laplace. Nah, kalau seperti ini sudah menunjukkan dari definisi transformasi Laplace kan? Nah, ini kalau transformasi Laplace ini sama dengan S. Nah, karena di sini S kurang A, maka hasil dari transformasi Laplace-nya itu adalah F S kurang A. Jadi terbukti ya untuk rumus yang ke-10. Rumus ke-10 ini adalah E pangkat AT kali FT. Kemudian rumus ke-11 ini, misalkan Ft-nya itu T pangkat N. Maka Laplace E pangkat AT dengan Ft-nya itu T pangkat N sesuai dengan rumus yang ke-10 ini, maka kita nanti dapatkan itu Fs kurang A. Nah, kalau T pangkat N itu kan sama dengan gamma
N tambah 1 per S pangkat N tambah 1. Nah, karena dia dikalikan, T pangkat N-nya ini dikalikan dengan E pangkat AT, maka hasil dari transformasi Laplace-nya itu adalah pergeseran S kurang A, Fs kurang A. Atau sama dengan gamma N tambah 1 per S kurang A pangkat N tambah 1. Atau gamma N tambah 1 ini sama dengan N faktorial. Bukti. Nah, telah kita ketahui, seperti saya katakan tadi, bahwa Laplace T pangkat N itu sama dengan N faktorial per S pangkat N tambah 1. Atau itu sama dengan Fs. Selanjutnya, kita gunakan dari sifat atau dari definisi transformasi Laplace, integral 0 sampai T hingga E pangkat min St kali E pangkat At kali T pangkat N dt. Sama dengan seperti yang tadi, kita gabungkan, kita jumlahkan pangkat dari E ini, min St tambah At, atau bentuknya seperti ini, min St tambah At kali T pangkat N dt. Nah, ini tidak lain adalah Fs kurang A. Maka dari yang ini tadi sebelumnya cuma S, menjadi S kurang A per pangkat N tambah 1. Maka ini semua, rumus 10, rumus 11 ini adalah sifat translasi daripada transformasi Laplace. Jadi sudah ada 3 sifat. Pertama, sifat linear. Kedua, sifat diferensial. Ketiga, sifat translasi. Oke, untuk rumus ke-11 ini mungkin sudah dipahami. Lanjut ke rumus selanjutnya. E pangkat At dikalikan dengan Ft lainnya. Ft yang lainnya itu adalah sin Kt. Laplace E pangkat At sin Kt itu sama dengan K per S kurang A pangkat 2 tambah K pangkat 2. Tidak lainnya adalah masih Fs kurang A. Karena kalau cuma Laplace sin Kt, maka itu sama dengan K per S pangkat 2 tambah K pangkat 2. Karena dikalikan dengan E pangkat At sesuai dengan sifat translasi pergeseran, maka S-nya ini diganti menjadi S kurang A. Nah, S kurang A pangkat 2 tambah K pangkat 2. Oke, begitupun dengan rumus yang ke-13 ini. E pangkat At-nya itu dikalikan dengan cos Kt. Maka hasil dari Laplace, transformasi Laplace-nya itu sama dengan S kurang A per S kurang A pangkat 2 tambah K pangkat 2. Oke, karena kalau cuma kita mau mencari Laplace cos Kt, itu K per S pangkat 2 tambah K pangkat 2. Nah, kalau E pangkat At kali cos Kt, maka hasil dari transformasi Laplace-nya itu sama dengan S kurang A per S kurang A pangkat 2 tambah K pangkat 2, atau ini bisa dikatakan Fs kurang A. Soalnya tadi Fs, ini adalah Fs kurang A. Oke ya, sudah jelas. Ini masih sifat translasi dengan Ft yang berbeda. Kalau rumus yang ke-11 tadi Ft-nya T pangkat N, rumus yang ke-12 Ft-nya sin Kt, rumus yang ke-13 ini untuk Ft-nya cos Kt. Ini perbedaannya dengan E pangkat N. Selanjutnya, rumus yang ke-14. Bagaimana kalau T pangkat N itu dikali dengan Ft? Maka transformasi Laplace-nya itu bagaimana? Ternyata menurut rumus yang ke-11 ini, transformasi Laplace dari T pangkat N kali Ft itu sama dengan min 1 pangkat N kali F pangkat Ns. F pangkat Ns. Dengan N itu sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini
ini tidak lain adalah turunan ke N ya. Kalau F-nya berpangkat berarti itu menandakan bahwa turunan ke sekian. Lanjut, contoh. Tentukan Laplace T sin AT. Berarti N-nya ini sama dengan 1. Kemudian Ft-nya itu adalah sin AT. Menurut rumus sebelumnya bahwa Laplace sin AT itu sama dengan A per S pangkat 2 tambah A pangkat 2. Maka menurut sifat yang ke-14 ini, kita peroleh bahwa Laplace T sin AT dengan N-nya itu kan sama dengan 1, maka min 1 pangkat 1. Itu rumusnya min 1 pangkat N, kan N-nya 1, maka min 1 pangkat 1. Kemudian F aksen F, turunan pertama dari Fs ini. Fs ini kan namanya Fs karena hasil dari Laplace sin AT. Oke. Di mana min 1 pangkat 1 itu kan minus, kemudian turunannya dari A per S pangkat 2 tambah A pangkat 2. Itu sama dengan apa? Itu sama dengan 2AS per S pangkat 2 tambah A pangkat 2. Kemudian ini dipangkatkan 2. Masih ingatkan rumus turunan yang U per V? Ya. Oke. Harap kalian semua paham. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan di grup chat masalah syarat masak. Untuk tugas kalian tentukan transformasi Laplace dari E pangkat AT dikali cos hiperbolik KT dengan E pangkat AT kali sin hiperbolik KT. Kemudian soal selanjutnya, tentukan nilai dari integral 0 sampai K hingga T kali E pangkat 5T cos hiperbolik 3T dt. Kalian gunakanlah yang mana sesuai dengan sifat rumus-rumus yang sesuai dengan soal ini. Oke, silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.